Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Farisi di Tripod, podcastnya orang-orang yang mau liburan tapi murah. Kali ini gue udah ada di Museum Juang 45 karena beberapa hari lalu kita sudah sedang memperingati Hari Pahlawan ya Pak ya. Betul, di 10 November tepatnya ya. Betul ya. Kali ini gue ditemani sama Mas Muslim. Ayo Pak, diperkenalkan diri dulu. Ya. Baik, perkenalan dulu, nama saya Muslim. Ya. Kebetulan saya bertugas di Museum Juang 45 sebagai pemandu wisata. Ini sih Pak, banyak banget sih pertanyaan-pertanyaan yang mau saya pertanyakan. Bukan tentang museum ini, tetapi tentang guide-nya itu sendiri sih Pak. Ya. Jadi gini Pak Muslim, pertanyaan pertama saya itu, kalau kita mau guide di museum itu masuknya dari mana ya Pak awalnya? Nah, kalau menjadi guide atau mau apa nih? Iya, mau jadi guide lah. Istilahnya kita kan mau jadi guide di museum kan. Di museum kan pasti kan ada guide-nya sendiri Pak ya? Betul sekali. Jadi memang sudah tahu lah seluk-beluknya tentang museum tersebut. Itu gimana Pak cara masuk dari awal? Cara masuk dari awal menjadi guide museum ya, tentunya memang tidak semudah yang mungkin seperti ngelamar-ngelamar biasa ya. Nah itu saya pikir kan juga kayak gitu ya. Memang kalau kita guide di museum memang memerlukan keterampilan khusus ya tentunya. Kalau di museum itu wawasan sejarahnya memang. Wawasan sejarahnya memang kita juga diperlukan memang yang cukup tinggi juga. Terus juga kita harus punya beberapa lisensi ya. Harus ada sudah tersertifikasi gitu. Kalau sudah tersertifikasi baru kita bisa mungkin menjadi guide museum itu sendiri. Gitu. Sertifikasi itu dari mana Pak? Biasanya sertifikasi itu ada dari beberapa ada LSPindo, LSP. Dari situ juga kita ada. Biasanya kementerian juga suka mengadakan sertifikasi juga. Kemenpar. Betul. Kemenparkraf berarti ya? Suka mengadakan sertifikasi juga. Biasanya kita dapatkan dari situ. Berarti gini deh Pak, kayak semisal nih, saya mau jadi guide nih, mau jadi guide di museum. Itu langkah pertama yang harus saya lakukan itu apa Pak? Tentunya harus tahu ya tentang, apalagi kalau di satu museum misalkan, kan kalau itu berarti kan sifatnya khusus ya? Betul. Khusus betul. Berarti harus menguasai tentunya sejarah tentang museum itu sendiri. Gitu. Berarti harus menguasai sejarah ya, baik itu sejarah gedung ataupun koleksinya, tentunya kita harus memang benar-benar menguasai. Berarti harus sering-sering main ke museum itu dong Pak ya? Gitu ya. Nah terus setelah itu gimana tuh Pak? Ya tentunya sebagai persyaratan juga kita biasanya harus punya sertifikat juga. Sertifikasi yang tadi itu. Kita memang sudah benar-benar kompeten gitu, baru kita bisa masuk situ. Berarti itu CV juga disediakan berarti Pak? Pasti itu ya. Itu langsung mengajukannya ke museum tersebut, apa memang ada lagi sih Pak lembaga yang memang menyediakan buat nih guide museum Jakarta nih, kita sediain deh wadahnya buat melamar. Iya, biasanya memang selama ini juga jadi guide di museum sendiri biasanya tidak langsung begitu orang ngelamar nih, misalnya melamar pekerjaan terus jadi guide itu nggak bisa juga seperti itu. Biasanya kita ada wadah-wadah dulu, seperti kita misalkan masuk ke HPI, ya, terus ke IPMI, Ikatan Pemandu Museum Indonesia, biasanya dari situ. Dan biasanya juga para instansi kayak misalkan pariwisata nih, biasanya mereka itu memang mencari juga banyaknya dari situ. Gitu. Memang orang-orang yang sudah pasti kompeten seperti itu. Berarti awalnya itu berarti Pak Muslim itu ikut HPI atau apa ya, atau apa yang lain? Kebetulan
pada saat itu kalau saya sendiri ya kebetulan saya dari tahun 2002 saya bekerja di museum tadinya. Memang tadinya juga sebagai sebagai operator lah ya. Pada saat itu tidak langsung jadi guide juga gitu. Jadi terjun di situ karena saya juga memang hobi juga dengan membaca. Jadi saya pelajari dulu sejarah. Saya itu baru jadi guide itu sekitar tahun 2013-an baru 2013 ya. Gitu. Baru memang pada saat itu baru menguasai lah pada saat itu sejarah. Pada saat itu juga tugas saya karena memang di Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah dulu saya bekerja di sana. Oh, berarti awalnya di Fathahillah dulu ya, Fathahillah Pak Muslim dulu, ya. Oke. Kemudian dari Museum Fathahillah? Nah, di Museum Fathahillah ini kan karena tadi saya di sana. Nah, Museum Fathahillah sekarang atau Museum Sejarah Jakarta ya, sebenarnya Fathahillah itu nama tamannya. Perlu ditekankan lagi, orang banyak mengenal dengan nama Museum Fathahillah. Tapi nama sebenarnya adalah Museum Sejarah Jakarta. Nama Fathahillah itu nama alamat dan nama tamannya gitu. Nah, saya bekerja di sana pada saat itu tahun 2002. Memang hobi saya ya membaca juga hobi, terus saya juga mendalami sejarah juga gitu kan. Tadinya juga saya sendiri tidak terlalu suka ya dengan sejarah ya. Oh, jadi malah awalnya dari nggak suka jadi tahu-tahu suka. Jadi justru begitu terjun di museum gitu, akhirnya saya mempelajari sejarah, kok menarik gitu. Nah, disitulah saya mulai belajar sejarah, akhirnya menguasai. Tadinya tidak jadi guide juga pada saat itu, masih tetap belajar aja. Nah, ketika ada pada saat itu memang pemandu itu masih sangat jarang ya. Sangat jarang pada saat itu. Akhirnya SDM di sana kan kurang pada saat itu. Banyak rombongan kan di sana pengunjungnya sangat banyak ya. Nah, pada saat itu kekurangan pemandu, akhirnya saya memberanikan diri karena saya merasa sudah hafal lah gitu. Sudah hafal dengan itu kerja berapa tahun, Pak? Pas gue udah bisa deh gitu. Itu saya ada sekitar 5 tahunan. Sekitar 5 tahun? Iya. Baru berani nih? Baru berani. Karena kan kita menyampaikan sejarah itu nggak boleh sembarangan. Betul banget. Kalau kita menyampaikannya salah, berarti itu semua orang kan salah nanti. Nah, kita itu dia. secara tidak langsung akan merubah sejarah. Betul. Nah, itu dia yang agak-agak riskan ya, Pak. Betul tentang sejarah tuh emang agak-agak riskan, Pak. Jadi buat kalian tuh kalau baca sejarah jangan langsung diceritakan, lebih baik tuh main dulu ya Pak ya ke monumen atau museumnya ya. Jadi kalian bisa dapat cerita yang sesungguhnya. Iya, betul sekali. Nah, terus kemudian gimana tuh Pak Muslim? Ya, setelah itu setelah 5 tahun itu? Ya, setelah 5 tahun itu ya saya coba memberanikan diri karena kan tidak mudah juga ya, walaupun kita istilahnya ngadepin anak SD nih misalkan. Kalau kita memang tidak terbiasa juga kan bicara kita ya susah juga gitu. Bahkan bisa gemeter dan hilang tuh semuanya gitu. Memang memberanikan dulu, memang bertahap sih pada saat itu. Bertahap kalau saya sendiri pada saat itu masih dibawa anak TK dulu gitu, bertahap terus lanjut nanti ke SMP, SD, SMP gitu. Jadi bertahap gitu. Baru setelah memang sudah terbiasa dan juga kita sudah benar-benar sudah menguasai, nah baru berani terjun ke lebih yang tinggi lagi. Oh gitu, berarti memang awalnya tuh kalau Pak Muslim itu awalnya itu jadi operator, kemudian setelah 5 tahun mengenal museumnya, akhirnya memberanikan diri buat jadi guide di museumnya lah ya. Jadi awal-awal TK, anak-anak TK dulu ya Pak ya? Sekali. Pengunjung TK, rombongan TK mungkin betul. Terus SMP, SMP langsung ya sekarang udah mantap lah Pak ya? Ya lumayan lah. Alasannya kenapa pindah ke Gedung Juang 45? Museum Juang 45 ini kan kita kan tergabung di UP Museum Kesejarahan Jakarta. UP Museum Kesejarahan Jakarta itu ada 4 museum. Ada Museum Sejarah Jakarta, Museum Taman Prasasti, Museum MH Tamrin, dan Museum Juang 45. Nah, karena memang seperti yang sama juga seperti dulu, SDM itu kurang ya. Pemandu itu memang sangat susah sekali nyari pemandu itu. Nah, pada saat itu guide di Museum Juang 45 ini kan memang sudah agak tua ya, sudah lanjut. Kemudian beliau pensiun, akhirnya saya ditugaskan di sini. Gitu. Berarti di rolling istilahnya. Di rolling ya, makanya walaupun tugasnya di Museum Sejarah Jakarta misalkan, paling enggak kita harus tahu lah sejarah dari museum-museum yang lainnya, gitu. Atau sekitarnya kita harus tahu. Jadi ketika kita di rolling atau dipindah ke sini, dibutuhkan di sini, ya kita harus siap. Jadi masih ada korelasi lah Pak ya antar museum lah ya. Betul sekali. Jadi pada saat pindah dari Museum Fathahillah ke Gedung Juang ini,
sertifikasi itu masih bisa dipakai apa harus pindah juga? Enggak, masih bisa dipakai. Sertifikasi itu masih. Kita kan sertifikat juga, sertifikasi itu kan kita dapat dari LSE Perindo itu memang sudah bisa dipergunakan untuk istilahnya sudah kompeten lah udah dapat itu, jadi itu bisa kita gunakan sebagai persyaratan kita menjadi seorang pemandu. Tapi kalau semisal Pak Muslim dipindah ke Bandung gimana, Mbak? Apa beda lagi? Apa beda lagi mesti ininya? Sertifikatnya? Enggak beda lagi. Tetap sertifikat itu bisa dipergunakan. Oh, masih bisa ya? Bisa dipergunakan. Kalau itu kan sertifikasi, kita berarti memang sudah kompeten, kita sudah bersertifikat. Oh, berarti bisa juga dong kalau misalkan Pak Muslim memutuskan, gue mau pindah deh ke Bandung. Kalau saya tahu, kalau saya bisa sejarahnya pasti bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Kenapa Muslim sendiri asli orang Jakarta? Kalau saya asli orang Bojonggede, Bogor. Oh, Bogor. Bojonggede ya? Bojonggede, Bogor. Berarti tinggal di sana sekarang? Tinggal di sana. Oh, alah. Berarti mainnya cukup jauh juga, Boy. Lumayan. Tapi naik kereta undang dia. Naik kereta cepet, cuma Pak, 1 kali. Bener, nah itu dia makanya. Asik. Pak, saya mau tanya dong beberapa ini nih, kan tadi kan ada sertifikasi itu ya. Sertifikasi itu masih ingat nggak sih Pak, apa aja sih yang dibutuhin sama si lembaganya itu buat, oh ini orang kompeten nih? Tentunya selain wawasan sejarah, ya, dan juga biasanya kita memang dites juga tentang kemampuan kita, dan juga harus ada sertifikat pendukung juga gitu. Misalkan kita selalu mengikuti segala macam kegiatan gitu kan, baik itu seminar-seminar tentunya tentang kesejarahan, kita juga harus menguasai juga yang namanya etika kepemanduan gitu kan, teknik kepemanduan, biasanya di situ sih yang mereka butuhkan. Oh gitu ya, jadi memang sertifikasi itu ya memang itu nanti yang akan ditanyakan gitu. Itu berapa lama Pak pengambilan sertifikasi itu? Apakah cukup dengan sehari apa seminggu? Kalau ujiannya hanya 1 hari. 1 hari ya, berarti ya 1 hari langsung kalau memang kompeten langsung dapat sertifikat, lulus. Ya? Enggak hari itu juga, nanti beberapa harinya baru kita dapat. Kalau memang kompeten, kalau misalkan nggak kompeten ya nggak akan dapat. Jadi buat yang ngelamar di museum itu harus menyediakan CV, kemudian sertifikat itu Pak ya, sertifikat sama apalagi tuh Pak selain itu? Skill ya. Oh berarti pas mau masuk museum itu dites lagi sama iya tentunya pengelola museum ya? Pasti sudah pasti itu. Oke. Bisa atau tidak sudah pasti itu. Oh gitu tuh Pak. Jadi kalau misalkan emang yang mau berniat buat jadi guide di museum, kalian siapin CV, kemudian sertifikasi itu Pak ya. Sama satu lagi skill itu paling penting sih sebenarnya Pak ya. Sama ini nih Pak, kalau guide itu kan pasti kan nerima tamu semua dari mana-mana dong, mancanegara, lokal kan. Dari Jakarta, kebanyakan dari mana Pak Muslim? Kalau nerima tamu? Kebetulan karena ini di Museum Juang 45 ini kebetulan ceritanya tentang sejarah memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Memang tamunya selama ini ya dari Jakarta banyak, dari luar Jakarta pun banyak, seperti itu. Apalagi sekarang yang ke Museum Juang 45 itu biasanya memang lebih banyak pelajar-pelajar. Pelajar. Sekolah-sekolah di masa sebelum pandemi memang banyak sekali kita ada rombongan-rombongan sekolah yang datang ke sini. Berarti saat ini tuh kebanyakan ya sekolah pelajar-pelajar lah ya. Pelajar. Itu pernah nggak sih Pak tapi nerima tamu mancanegara ke sini? Pernah nggak sih ada juga gitu yang aku pengen tahu deh ini? Banyak. Oh banyak ya? Kayak misalkan dari apalagi kayak dari Jepang ya, ada juga dari Belanda juga ada beberapa turis-turis asing juga Pak, ada juga yang datang ke sini. Oh berarti itu Pak Muslim yang nge-guide? Iya. Atau ada tim lagi yang kan kita nggak menguasai semua bahasa nih. Nah itu dia yang saya mau tanya. Biasanya kan kalau kita tergantung kebutuhan nih, misalkan dapatnya dari negara mana. Ada memang kadang-kadang dari satu negara yang mereka itu hanya bisa pakai bahasanya aja. Misalkan dia nggak mau pakai bahasa negara lain ya, paling nggak kita harus ada orang lah yang benar ngerti bahasa dia, dan biasanya ada translatean seperti itu sih. Oh ada translatornya ya. Jadi tetap nanti sama Pak Muslim, terus kemudian pakai translatornya. Translator itu biasanya itu dari si wisatawannya langsung apa dari Juang 45 Pak? Ada yang mereka biasanya bawa sendiri. Biasanya memang kalau yang sudah seperti itu biasanya mereka ada yang bawa sendiri gitu, atau mereka pakai travel lagi gitu. Ada juga yang memang kita sediakan juga gitu. Oh bisa juga ya, bisa juga dari Juang 45 ya? Kita sediakan juga, tergantung kebutuhan gitu ya. Jadi buat teman-teman travel agent juga bisa Pak ya. Jadi kalau memang mau main kesini, kalau memang belum ada translator buat
turis mancanegara di Juang tuh bisa mengadakan ya Pak, bisa menyediakan lah ya. Tarifnya berapa Pak? Kalau di kita kebetulan kalau sekarang nih kalau untuk di Museum Juang 4 sendiri kalau untuk pemandu itu kita masih gratis ya. Masih gratis. Kita tidak pakai biaya. Oh, translator juga pun? Iya, kalau itu mungkin pengecualian ya kita belum ada ke situ sih, belum pernah ke situ. Oh, gitu. Tapi kalau untuk guide di dalam sininya itu masih free lah Pak ya. Iya, masih. Nah, jadi kalau kalian yang sini bisa langsung cari Pak Muslim buat di-guide-in nih, buat diceritain semua tentang benda-benda yang ada di sini. Iya. Gitu. Tapi dari Jepang pernah ada ya, karena memang tadi saya juga masuk lihat ada ini Pak ya, ada ruang yang khusus Jepang itu ya. Iya, banyak dari Jepang juga banyak yang datang ke sini juga. Biasanya ya mereka hanya berkunjung saja. Kalau wisatawan lokal Pak, kayak misalkan anak-anak SD, SMP gitu, SMA itu ada cerita-cerita yang kayak susah banget nih diatur gitu. Ada nggak sih Pak? Itu sudah pasti. Kadang-kadang kan apalagi yang namanya anak TK gitu kan. Yeah, misalkan betul. Ada yang anaknya yang terlalu aktif gitu kan, itu emang sangat susah sekali diajaknya gitu, kita bawanya susah sekali. Nah itulah tugas seorang pemandu, gimana caranya supaya mereka itu bisa ikut dengan kita dan bisa mengikuti kita. Kan kita juga ada berbagai macam trik ya, misalkan kalau kita membawa anak TK harus seperti apa, anak SD seperti apa, atau membawa pejabat sendiri seperti apa, itu memang sudah punya trik sendiri gitu. Mau dong Pak diceritain dong kayak anak TK deh, kayak anak TK tuh gimana? Kalau kita mau anak TK tentunya kan mereka hanya pengenalan saja ya. Betul. Mereka hanya pengenalan saja, nggak mungkin juga kita cerita yang begini, baik Bapak Ibu atau apa, nggak mungkin ya. Pasti kita ajak mereka bernyanyi-nyanyi, sambil bernyanyi-nyanyi kita ceritakan. Jadi mereka juga hanya mereka hanya pengenalan ya. Jadi kita cukup kasih tahu kalau ini apa, dulu jadi apa, atau buat apa, seperti itu. Paling pengenalan segitu saja gitu. Kecuali juga. Tapi memperhatikan nggak mereka Pak? Mereka biasanya ikut aja. Apalagi kalau kita sambil nyanyi-nyanyi gitu kan. Sambil nyanyi biasanya mereka seneng gitu. Bahkan mereka sambil nanya, sambil narik-narik, kita lagi cerita pun kadang-kadang, Pak ini apa? Tahu sendiri namanya anak TK itu kadang-kadang dia ngeliat itu penasaran, Pak yang itu kita lagi cerita yang ini ya. Kadang-kadang seperti itu, tapi emang seru juga sih kadang-kadang. SD berbeda nggak Pak? Berbeda, SD sedikit, memang tergantung dari anaknya juga. Kadang-kadang ada anak yang memang cuek-cuek aja gitu, terus ada juga yang anak terlalu aktif gitu. Beda-beda sih seperti itu. Jadi cara tinggal kita nih ngelihat karakter si anak ini seperti apa dan kita menyampaikannya mungkin apa yang mereka bisa tanggap seperti sampai itu. Saat ini yang masih agak kayak susah deh nih anak ini, anak TK nih atau anak SD nih kayak agak susah gitu. Sampai sekarang gimana tuh Pak? Atau kesulitannya deh masing-masing di jenjangnya, di TK seperti apa, di SD seperti apa, SMP seperti apa? Sebenarnya kalau mau ngomong masalah kesulitan ya, kalau kesulitan itu kan tergantung kitanya ya. Kalau kita kan yang namanya sudah kompeten, sudah pasti memang sudah harus bisa menanggulangi itu kan. Berarti harus bisa nih. Jadi kalau buat saya sendiri, kebetulan memang ketika kita bawa anak SD ya selama ini sih belum pernah ada kesulitan ya, belum pernah ada kesulitan. Cuma memang yang sulit ini biasanya memang kita ketika menghadapi anak-anak yang terlalu aktif. Gitu. Biasanya itu sih yang agak susah gitu, karena kadang-kadang kalau kita nggak cuman anak TK ya, kadang-kadang seperti anak SMP pun kalau mereka yang terlalu misalkan antusias banget lah, terus mereka banyak tanya ini kadang-kadang ketika lagi cerita yang ini, yang dia udah narik ke sana aja gitu. Paling kesulitannya di situ aja sih gitu. Kita harus bisa. Cuma gurunya itu tetap andil nggak sih Pak? Kayak misalkan kan yang tadi Pak Muslim sampaikan kan, kayak adalah yang kesana kemari itu tetap andil nggak sih si gurunya? Gurunya ada kan gini, kalau biasanya setiap sekolah tuh biasanya kan mereka bawa rombongan 30 orang gitu kan. Paling kan gurunya di situ ada 1-2 gitu. Betul. Kan. Ya biasanya mereka pun kalau itu ikut juga mengawasi anak-anaknya gitu kan. Dan kita juga kebetulan punya keamanan juga gitu. Biasanya ikut mengarahkan juga ke situ. Berarti lebih teknisnya paling yang agak-agak aktif aja Pak ya, yang masih agak susah diatur ya. Kalau ini gimana Pak? Kayak semisal ada rombongan, semisal dari Banyuwangi mau main ke Gedung Juang, terus kemudian ada yang dari Surabaya. Nah tapi waktunya itu berbarengan. Itu gimana tuh Pak? Biasanya gini, kita bagi waktu.
Misalkan kita bagi waktu. Kalau misalkan terlalu banyak seperti itu, dan kita juga kan karena kapasitas juga kita tidak terlalu banyak ya. Betul. Jadi kita bagi biasanya. Sebagian masuk, sebagian lagi kita ada nonton film dokumenter di ruang audio visual kita. Oh ada ya berarti ya. Itu ada. di sebelah mana? Di sebelah sini di ya? dekat office itu. Oh, nah, itu ada ruangan dokumenter. Iya, jadi kalau misalkan itu mau nonton film-film sejarah, misalkan sejarah perjuangan, itu mungkin bisa di sana. Kita arahkan dulu, kita bagi dua. Gitu, itu kapasitasnya berapa Pak kalau di dokumenter itu? 100 bisa? Bisa 100 bisa. 100 bisa ya? 100 bisa. Karena memang posisinya juga kita memang lesehan di bawah. Tidak menggunakan bangku. Paling banyak waktu itu berapa rombongan Pak? Pernah datang bebarengan ke sini? Kalau pernah, jadi itu kita bisa ada 3 rombongan, bisa ada 4 rombongan, gitu bisa berbarengan. Cuma biasanya kan kalau yang rombongan datang ke museum itu biasanya mereka sebelumnya sudah ada janjian dulu. Nanti kita tinggal atur waktunya tuh. Misalkan mereka datang ada yang jam 10, nanti ya kalau jam 10 sudah ada rombongan, nanti yang rombongan yang berikutnya kita arahin ke jam 12 atau jam 1. Oke, berarti lebih di manage ya. Iya. Tapi nggak pernah tuh kayak misalkan tahu-tahu dateng aja rombongan. Pernah juga. Pernah kayak gitu. Kalau yang rombongan yang mereka tidak janjian dulu gitu, datang langsung ke sini aja. Ya itu paling trik kita ya seperti itu. Yang sebagian kita kalau kita di sini kan karena SDM juga masih kurang ya. Jadi sebagian kita bawa ke dalam, sebagian lagi bareng kita ajak masuk nonton. Ya? Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, untuk SDM di sini buat pemandu itu berapa orang ya Pak? Saat ini kebetulan kita di Museum Juang 45 ini ada 3 orang. 3 orang? Nah, 3 orang itu pun merangkap sebagai tiketing juga. Oh, sebagai tiketing juga ya? Tapi tadi saya lihat-lihat tuh ada ini juga Pak ya, ada siswa-siswi PKL juga ya? Betul sekali. Dari sekolah-sekolah ya? Itu mereka berapa lama sih Pak PKL di sini? Kalau PKL lebih biasanya mereka 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan PKL. Yang mengedukasi siswa-siswa PKL ini Pak Muslim dan tim juga apa seperti apa Pak? Iya, kebetulan saya juga dan pemandu-pemandu yang lainnya seperti itu. Jadi kita aja yang mengedukasi mereka. Nah, pada saat nanti mereka selesai PKL itu ada evaluasi nggak dari gedung Juangnya? Jadi kayak misalkan ini anak udah ini belum sih, udah hatam belum sih tentang museum gedung Juang ini? Iya. Makanya kalau anak PKL di Museum Juang kebetulan kan kita sistem PKL seperti ini ya. Mereka kan PKL 2 bulan. Mungkin kita di pertemuan karena sekarang lagi pandemi ya. Kita jadi betul. Tidak setiap hari datangnya. Biasanya ada beberapa kali pertemuan. Pertemuan pertama biasanya mereka memang pengenalan museum. Mereka kita ajarkan sejarah tentang museum ini, baik sejarah dari gedungnya ataupun koleksi-koleksinya. Nah, di pertemuan kedua biasanya kita tes tuh mereka. Yang kemarin kita kasih materi nih, hafalan tentang sejarah. Di pertemuan kedua itu kita tes hafalan sejarahnya mereka tentang Museum Juang. Nah, di pertemuan ketiga itu biasanya mereka koleksi-koleksinya. Dan di pertemuan yang keempat itu keseluruhannya. Biasanya seperti itu. Oh gitu ya. Jadi setelah kita kasih museum kasih materi, kemudian langsung dievaluasi ya. Betul sekali. Langsung dites lah ya. Karena mereka juga kita ajarkan supaya bisa berinteraksi dengan pengunjung gitu. Karena kan mereka semuanya hampir pariwisata ya. Betul. Semuanya, makanya mereka juga kita ajarkan untuk berinteraksi dengan pengunjung. Kalau sebelum pandemi memang kalau seandainya ada rombongan banyak, mereka kita libatkan biasanya gitu. Biasanya kita ajak dulu, kalau kita ada tamu, bawa tamu, mereka kita suruh ikutin dulu supaya tahu nih gimana sih caranya mandu gitu kan. Selama ini kan cuma teori-teori. Nah, itu prakteknya sebenarnya seperti apa sih? Kalau memang mereka pun kita nanti ada ujian, namanya ada uji kom ya, uji kompetensi. Kalau misalkan mereka memang sudah dites, memang sudah dirasakan layak gitu dan juga sudah kompeten juga, baru boleh nanti mereka boleh bawa tamu. Oh gitu ya. Karena kemarin saya juga sempat main ke Lubang Buaya, itu yang mandu siswa-siswi PKL juga Pak. Makanya wah ini bagus nih berarti nih. Tapi pernah nggak sih Pak kayak misal PKL di Gedung Juang, cuma Gedung Juang itu kayak belum, ini anak belum kompeten nih. Ada nggak sih Pak yang kayak gitu? Banyak. Oh banyak? Banyak seperti itu. Banyak juga yang seperti itu. Nah yang seperti itu biasanya memang kita tekankan
lebih ke sejarahnya masih kita kita kasih materi tentang sejarah terus. Kalau untuk prakteknya kan kita juga nggak boleh sembarangan ya ngasih tamu itu orang-orang yang atau pemandu yang belum kompeten gitu. Betul. Kan nggak boleh sembarangan juga. Betul. Nah biasanya kita untuk anak-anak yang seperti itu yang mungkin daya tangkapnya kurang itu biasanya mereka kita hanya mengasih materi saja untuk mereka hafalkan. Tapi tetap nanti kita akan tes. Tapi kita tidak anjurkan untuk di lapangan. Berarti mungkin untuk timnya Pak Muslim aja mungkin ya, kayak misalkan pokoknya dites seperti nge-guide gitu lah ya. Dan mereka juga kalau seandainya mereka sudah boleh bawa tamu, itu pun nggak sembarangan juga. Tamu yang harus mereka bawa harus yang seperti apa. Mereka nggak juga harus bawa tamu yang langsung mereka harus biasanya bawa anak TK dulu kalau seandainya anak TK gitu kan, atau ada anak pelajar biasanya kita kasih itu dulu. Kan kita juga nggak berani juga ngasihnya yang langsung gitu. Takutnya sejarahnya salah, yang salah kita juga. Iya benar, itu gawat sih Pak ya. Itu kalau misalkan ada kejadian seperti itu, ada peneguran atau gimana sih Pak dari ya pemerintah lah atau apa gitu? Biasanya itu lebih kan kalau ada rombongan sekolah gitu ya, biasanya kan lebih banyak orang yang sekolah-sekolah yang datang di sini biasanya memang sudah hampir kenal semua dengan kita, sudah langganan juga. Biasanya kalau memang ada penyampaian salah, biasanya gurunya langsung ke kita, gitu kan biasanya. Dan kita pun biasanya memang kan ada koordinator pemandu ya, koordinator guide-nya, nanti biasanya ke situ dan kita ya dapat teguran dari situ. Oh gitu ya Pak ya. Berarti memang menegurnya langsung ke guide ya. Berarti dari guru setelah acara ini kayak komplain mereka. Komplain gitu. Cuma nggak pernah sampai diomel-omelin gitu? Enggak sih. Nggak sampai diomelin. Kalau cerita bawa pejabat pernah juga Pak Muslim? Di sini? Kalau di sini memang sering kayak gubernur, mereka sering datang ke sini. Oh sini sering? Iya, bahkan gini ya, gedung belakang, gedung harian, Dewan ya? Dewan Harian Nasional, biasanya mereka semua presiden pasti pernah ke sini. Dari mulai Soekarno memang gedaknya di sini ya kan, Pak SBY sampai terakhir Pak Jokowi juga deklarasinya di sini juga. Memang kita banyak sekali di sini, sering sekali didatangi oleh pejabat-pejabat seperti itu. Cuma Pak Muslim nge-guide juga? Ya, iya kalau misalnya kalau kayak presiden gitu kebetulan mereka jarang sih yang masuk ya. Paling kalau gubernur ya gitu kan, ke pejabat-pejabat pemerintahan ya. Tapi kalau presiden ya mereka biasanya hanya keliling dan kita pun hanya menemani saja gitu keliling di dalam. Gimana Pak pengalamannya nge-guide pejabat-pejabat? Saya belum pernah soalnya nge-guide pejabat. Sebenarnya gini juga ya, kalau masalah pengalaman itu tentunya ada, walaupun kita sudah terbiasa ya misalkan bawa pengunjung, tapi kalau yang bawa seperti itu masih ada juga rasa gemeter juga, deg-degan gitu ya. Masih ada juga, cuman kan karena mungkin kita udah terbiasa kemana-mana jadi nggak terlalu inilah gitu, karena kita juga sudah menguasai gitu, jadi nggak ada yang perlu lagi ditakutkan. Jadi kalau mereka nanya ini ya kita kan sudah menguasai, jadi paling nggak harus sudah tahu lah. Oh berarti modelnya kalau pejabat itu mereka yang bertanya Pak ya? Biasanya iya, biasanya mereka lebih. Berarti guide hanya tinggal jawab aja. Nemenin aja. Menjelaskan lah. Menjelaskan ya. Bisa juga kan rame tuh Pak rombongannya pejabat. Iya. Sama ajudannya, sama staff-staffnya sudah juga pasti, sudah pasti. Pak Muslim, ya. Ini itu kan salah satu gedung sejarah yang ada di Jakarta ya. Selain Gedung Juang ini, apalagi sih Pak? Apa memang ada urutannya nih? Misalkan dari Gedung Sejarah Jakarta, terus bla bla bla. Gimana tuh Pak? Nah, kebetulan kita ini kan tergabung di UP Museum Kesejarahan Jakarta, gitu kan? Itu ada 4, ada Museum Sejarah Jakarta, ada Museum Taman Prasasti, Museum Bapak M.H. Tamrin, dan Museum Juang 45. Oke. Kalau kita mau urut tentang sejarah, memang kalau di museum kita ya sejarahnya, kita memang dimulainya itu dari Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta. Ya, dimulai dari sana karena di sana memang peradaban dimulainya kota Jakarta sampai terbentuknya kota Jakarta. Berarti dari VOC ya Pak? Iya, bahkan di sana dari zaman masa prasejarah ya, koleksinya sendiri di sana dari zaman masa prasejarah sampai masa kolonial gitu. Oh, dari prasejarah Pak? Iya, ada mereka di sana dari zaman Majapahit dong berarti. Dari ada sebagian peninggalan-peninggalannya atau sejarah dalam ceritanya juga ada di sana. Jadi kalau mau diurut memang kita dari sana dulu, dari Museum Sejarah Jakarta ya, memang di sana peradaban Kota Batavia sampai menjadi Jakarta. Nah, kemudian setelah dari sana urutannya langsung ke Museum Taman Prasasti gitu. Museum Taman Prasasti. Iya, karena di Taman Prasasti itu memang pemakaman-pemakamannya di sana. Jadi pemakaman orang-orang Belanda atau pejabat-pejabat Belanda itu banyak sekali di Taman Prasasti gitu, di Museum Prasasti. Kemudian
setelah dari Taman Prasasti, kalau urut sejarahnya langsung ke Museum MH Tamrin. Oh, MH Tamrin. Ya, Museum MH Tamrin. Dan di sana, karena di sanalah dimulainya memang pergerakan pemuda, ya kan, permupakatan mulai di sana. Nah, klimaksnya itu kita di Museum Juang 45 ini, karena oleh pemuda-pemuda yang belajar di sinilah kemerdekaan itu akhirnya terjadi. Terrealisasi lah, Pak, akhirnya berarti. Gitu. Jadi memang di sini gerakan para pemuda di Museum Juang 45 ini, Pak ya. Betul sekali. Ini, Pak, kan ini kan kemarin itu kita sempat pandemi, terakhir pandemi lah pokoknya kan. Hampir 2 tahun kita pandemi ya, Pak ya, dari tahun 2020. Di dunia pariwisata itu kalau untuk travel agent bisa dibilang kita hampir mati, Pak. Hampir mati, Pak. Karena ya memang waktu itu kan pembatasan pergerakan masyarakat, jadi nggak boleh kemana-mana ya. Yang tadinya kita harusnya menjual trip, kita aduh kita jual apa nih sekarang kan? Ya sampai akhirnya kita konten aja lah, konten lah ya. Nah, kalau di Gedung Juang sendiri atau dengan Pak Muslim sendiri itu gimana, Pak? Di masa pandemi kemarin, walaupun memang pengunjung atau masyarakat tidak bisa ya datang ke museum karena tutup ya, Pak ya? Betul, karena tutup. Biasanya kita juga memang ada juga kayak misalkan virtual tour secara daring, live ya? Secara live gitu, daring, baik itu lewat Zoom ya atau virtual yang lainnya. Biasanya kita lebih ke situ juga. Dan di masa pandemi juga kita memang tidak juga tidak melakukan apa-apa, tidak ya, karena kita juga di sini ini juga menerima siswa-siswi PKL itu betul. Baik dari dari Jakarta ataupun dari luar Jakarta. Oh, luar Jakarta juga ada PKL ya berarti? Kita ada PKL secara daring ya. Jadi kita adakan juga. Jadi kita walaupun museum tutup, tapi tetap kita ada kegiatan. Jadi kita ngasih ininya lewat Zoom. Oh, lewat Zoom. Tapi virtual tour itu berarti ini dong, Pak Muslim dan tim ngerekam datang ke sini. Biasanya ada yang kita selalu live itu. Oh, live ya? Live di Instagram ya, Pak? Apa di Zoom? Bisa ya? Zoom ya? Kalau untuk anak PKL biasanya Zoom gitu. Tapi benar-benar kehantem lah, Pak ya, dari lumayan rame kan biasanya kan harusnya kan. Tapi sekarang kemarin-kemarin itu pas pandemi tutup total. Karena kan pemerintah nggak boleh kemana-mana, wisata nggak boleh wisata, ditutup dulu daripada penyebaran COVID yang makin kacau kan. Oke, tapi untuk saat ini seperti apa tuh, Pak, keadaannya? Kebetulan untuk saat ini semenjak inilah PPKM ini, PPKM berlevel. Ya, kita juga kan museum ini baru buka beberapa minggu. Kebetulan juga sekarang PPKM juga sudah diturunkan, sudah masyarakat sudah mulai lagi, masyarakat sudah mulai ada aktivitas ya, keterbatasannya sudah sedikit longgar gitu. Nah, untuk di museum sendiri sekarang ya pengunjung sudah mulai ada, sudah mulai datang, dan juga kita ada beberapa memang jadwal juga. Ada yang mau kunjungan tapi masih secara virtual. Oh, masih secara virtual. Nah, kita ada beberapa sekolah yang memang sudah janjian sama kita, sudah terjadwal. Jadi kita nanti tinggal pelaksanaan aja secara virtual juga sih. Paling yang datang sini guru-gurunya. Oh gitu ya. Pak, kalau semisal secara virtual itu dipungut biaya juga atau seperti apa? Kalau memang dipungut biaya itu berapa? Gitu? Ya, kita tetap ya kita pakai biaya. Kan kita ada beberapa kategori ya. Kalau perbedaan antara rombongan dan biasa gitu, dan individu gitu. Kalau rombongan itu kan mereka dapat potongan 25%. Kalau seandainya dewasa dari 5.000 ya kan jadi 3.750. Kalau mahasiswa dari 3.000 jadi 1.500. Kalau anak-anak sekolah gitu dari 2.000 jadi 1.500. Biasanya tetap kita pakai gunakan. Oh, tetap gunakan ya. Berarti nanti dihitung dari jumlah peserta Zoom-nya itu ya. Oh, sekarang masih virtual berarti, Pak ya? Masih ada virtual. Udah ada yang sempat datang rombongan belum? Ke sini, Pak? Belum ada. Masih virtual saja. Gurunya pun memang masih belum berani juga bawa anak muridnya. Jadi paling mereka perwakilan hanya 6 atau 7 guru yang datang ke sini, mereka shoot secara langsung ke sekolah. Oh, jadi gurunya juga hadir di sini? Hadir, kalau gurunya hadir. Oh, jadi mereka yang ngerekam gitu, Pak? Iya, mereka yang ngerekam. Tapi kan nanti kan tampil di Zoom kan? Iya, tampil di Zoom. Di sananya live gitu. Oke, berarti cukup menarik ya. Berarti perbedaan antara sebelum pandemi yang tadinya ramai banget kan, rombongan-rombongan, sekarang virtual tour. Iya.
sangat. Tapi sebenarnya udah boleh ya Pak ya? Udah boleh ya Pak ya? Maksudnya buat rombongan datang ke sini udah boleh? Masih 75%. Masih 75%? Masih 75%. Oke, berarti gitu nggak apa. Jadi kalau misalnya memang nanti kalian mau bawa rombongan, sampai saat ini masih 75% doang ya Pak ya? Jadi kalau misalkan kalian bawa 100, 75 orang doang yang boleh masuk. Iya, tapi kalau seandainya mereka bawa 100 pun bisa. Tapi yang masuknya ini yang kita batasi. Iya. Kita bergantian. Jadi. Gantian berarti ya, nggak apa-apa ya Pak ya? Berarti apa. masih bisa masuk 100 cuma secara bergantian. 75 orang dulu atau mau dipecah jadi 50-50 Pak ya? Betul sekali. Oke. Itu juga bisa juga nonton bisa ya Pak ya? Bisa. Udah bisa ya sekarang ya? Bisa. Oke, gitu Pak. Terus ini nih Pak, yang jadi perhatian saya juga itu sebenarnya kalau misalkan museum itu kan banyak benda yang ini Pak ya, benda-benda yang bersejarah lah, terus ada yang bekas pakaiannya si ini lah, si itulah ya kan. Itu suka ada cerita-cerita horor gitu sih Pak? Horor. Pak Muslim sendiri deh. Kalau saya sendiri ya, ya, kebetulan kalau selama saya kerja ya sampai saat ini memang saya sendiri belum pernah tuh yang ngalamin hal-hal yang seperti itu. Ya. Apalagi tugas saya kebetulan memang siang ya. Oh, iya. Jadi memang ramai. Jadi kalau selama saya kerja sih saya belum pernah nemuin. Belum pernah ya. Cuma cerita dari teman-teman yang penjaga malam juga belum ada sih. Belum ada ya. Belum ada. Karena sekarang kan museum-museum sudah bagus-bagus, sudah terang juga, sudah rapih juga. Jadi yang seperti itu dah. betul banget itu tuh Pak. Jadi jangan takut kalian sama museum. Walaupun benda-bendanya bersejarah dan ada cerita-cerita kelamnya, cuma tetap masih aman dan nggak ada horor-hororan tuh di sini. Terima kasih banyak Pak Muslim atas waktunya dan kesempatannya berkeliling di Gedung Juang ini. Sama-sama. Nanti mungkin kita bisa bertemu lagi dan main-main lagi ke Gedung Juang ini. Selalu cintai museum, selalu datang ke museum. Betul, ya. Karena ada sejarah tentang Indonesia Pak ya, di sini Pak ya. Iya. Jadi buat kalian yang pengen main ke museum, langsung aja nih ke Gedung Juang. Berapa Pak harga tiket masuknya? Untuk saat ini? Untuk saat ini, kalau untuk dewasa Rp5.000. 5.000. Kalau untuk mahasiswa Rp3.000. Untuk pelajar dari TK sampai SMA itu Rp2.000. Kalau seandainya ada rombongan pun kita masih dapat potongan. Diskon ya? Diskon. Pokoknya di atas 30 orang harganya kita potong 25%. Oke, tuh lihat mau Pak, murah kan? Kapan lagi kalian nih bisa kalian wisata tapi kesini nih lihat-lihat benda bersejarah yang ada di Museum Juang, Gedung Juang 45. Tadi gue tuh udah keliling-keliling di Gedung Juang ini, mau Pak. Buat kalian yang belum nonton videonya, nonton dulu ya. Cek di channelnya momotrip.co.id. Langsung aja tuh, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Farisi pamit. Saya Muslim, pamit, kita berdua pamit. Dadah.